Shalom saudara, seringkali kita bertanya ketika kita dalam mengalami proses pergumulan, menghadapi tantangan yang berat, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar dan sebagainya? Nah saudara, di pagi ini kita mau belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ini tentang Paulus yang menerima penglihatan dan pernyataan. Nah, saudara, ada seorang tukang paket di mana di hari itu dia membawa paketnya yang terakhir. Dia sangat bersemangat, saudara, ketika dia sampai di tempat tujuan, di rumah yang harus dia berikan itu paket kepada si pemilik rumah tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak ada respon dari pemilik rumah tersebut yang memesan barang itu. Nah, di mana si tukang paket ini yang tadinya dia bersemangat, tapi ketika tidak ada respon, saudara, si tukang paket ini menjadi frustasi. Apa yang kita dapat, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini yang kita mau belajar lewat Rasul Paulus dan juga si tukang paket ini, saudara. Ini tentang doa kita, saudara, yang dimana kita sudah naikkan kepada Tuhan, tapi Tuhan serasa diam. Ada pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut kita. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Dan saya pun, saudara, mengungkapkan pengalaman yang saya alami, pergumulan tentang doa yang sudah saya naikkan kepada Tuhan, di mana, saudara, saya sudah melakukan bagian saya, tapi ternyata, saudara, Tuhan itu ternyata diam. Dan di situ saya mengalami frustasi. Yang saya dapat, saudara, bukan Tuhan tidak menjawab setiap doa kita, tapi, saudara, kemungkinan, saudara, Tuhan itu ada 3 pernyataan yang dia akan berikan bagi setiap kita. Dia akan menjawab doa kita, iya atau nanti atau tidak. Nah, itu, saudara, yang kita mau belajar dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ini juga dikatakan bahwa, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Rasul Paulus, saudara, yang dikatakan rasul besar pun, ketika dia berdoa, saudara, Tuhan tidak menjawab dia, saudara. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Nah, Rasul Paulus juga, saudara, dia menyatakan doanya di hadapan Tuhan untuk mengangkat duri dalam dagingnya. Namun apa, saudara? Tuhan Allah tidak menjawab doa Paulus sesuai dengan keinginannya. Tuhan tetap membiarkan duri dalam daging itu, saudara, dan meyakinkan kepada Rasul Paulus bahwa ada anugerahnya yang cukup. Jawaban yang pasti dari segala doa kita, saudara, adalah anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Inilah, saudara, satu hal yang pasti dari Allah bagi setiap kita, terlepas dari jawaban Tuhan atas doa-doa kita, adalah anugerahnya cukup atas setiap kehidupan kita. Nah, apa artinya anugerah Allah itu cukup? Bagi saya, saudara, anugerah Allah itu cukup berarti sesederhana kita ini tetap diberi kekuatan untuk tetap berharap bahwa seruan doa kita, saudara, kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, dan anugerahnya itu cukup dinyatakan dalam setiap kelemahan yang kita hadapi, dalam kelemahan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita ada pergumulan, saudara, kalau semua doa kita dijawab instan sesuai dengan keinginan kita, kapan kita ini bisa memuji kebesaran Allah? Nah, kecuali kita memuji Dia sebagai jin pemberi apa yang kita inginkan. Nah, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, saudara, inilah waktunya untuk kita ini tetap beriman kepada Tuhan. Jadi teruslah kita berseru kepada Tuhan, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Dan doa yang belum dijawab itu bukanlah suatu hukuman bagi setiap kita, melainkan itu cara Tuhan untuk memproses kita, mendewasakan kita, menjadikan kita ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya, menjadikan kita pribadi yang bertumbuh di dalam
berkembangnya, bahkan berbuah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman pagi ini menuntun, menguatkan, menjadikan rema bagi setiap kita dalam menapaki hari-hari hidup kita. Tetap semangat dan percaya waktu Tuhan yang terbaik. Doa orang benar besar kuasanya, dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel.